Selamat pagi pemirsa Bangka Pos, bertemu lagi bersama kami di Bangka Pos On Point, edisi Jumat 26 Juni 2026. Hari ini Bangka Pos halaman 1 menyajikan liputan khusus terkait aktivitas pertambangan di Kabupaten Bangka Tengah. Namun bukan timah, melainkan emas. Belum lama ini kami mewawancarai seorang penambang yang ditemui di usai beraktivitas yang menyebut bahwa dari 2 kg pasir timah yang diperolehnya di hari itu, terdapat 0,2 gram emas. Sebelumnya, kami juga mendapat kabar tentang kandungan emas ini, namun belum bisa memastikan bahwa benar adanya kandungan logam mulia itu dari aktivitas penambangan timah. Namun, dengan pengakuan seorang penambang tersebut, dan dia juga memperlihatkan pasir timah yang disebutnya ada kandungan emas, dia juga menyampaikan bagaimana cara mengolah pasir tersebut hingga emas terpisah dari pasir tersebut. Dinas SDM Babel mengaku baru mengetahui temuan ini karena selama ini belum ada kajian tentang kandungan emas di dalam pasir timah yang selama ini ditambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selengkapnya seperti apa? Itu ulasan pertama kami. Kemudian kedua, ada kabar dari Kabupaten Bangka yang mana Kejaksaan Negeri Bangka menetapkan mantan Ketua KONI dan juga mantan Bendahara KONI dalam kasus dugaan korupsi dana hibah. Kedua tersangka ini mengalami nasib berbeda, di mana yang satu harus mendekam di lapas dan yang satu menjalani status tahanan kota. Namun, bukan tanpa alasan, Kejari Bangka menetapkan status tersebut. Hal ini dikarenakan kondisi kesehatan mantan ketua KONI yang mengalami stroke. Yang bersangkutan juga menduduk di kursi roda saat keluar dari ruang penyidikan dalam proses penahanan, meski harus mengenakan rompi oranye. Seperti apa kelanjutannya? Anda bisa membacanya selengkapnya di koran kami hari ini. Itu berita kedua, dan ketiga, bagi Anda pecinta sepak bola, pertandingan pada Sabtu dini hari atau pukul 2.00 nanti akan menarik, di mana Norwegia akan berhadapan dengan Prancis. Pertemuan dua timnas ini akan menyajikan pertandingan seru karena masing-masing memiliki striker yang cukup tajam, yaitu Erling Haaland yang dimiliki oleh Norwegia dan Mbappe yang dimiliki oleh Prancis. Seperti apa? Anda mungkin bisa menontonnya melalui layar kaca atau platform lain yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Itu untuk di halaman depan. Untuk di halaman dalam, silakan Bang Hendri. Ya, terima kasih Bung Didit. Di halaman Pangkal Pinang Square, hari ini kita menyajikan berita mengenai keberhasilan aparat penegak hukum menggagalkan upaya penyelundupan biji timah di wilayah Bangka Tengah. Personel TNI Angkatan Laut dari Komando Armada RI bersama Satgas PKH berhasil menggagalkan upaya penyelundupan biji timah kering seberat 1,8 ton di wilayah Pantai Pangkul, Kabupaten Bangka Tengah, Rabu dini hari kemarin. Selain mengamankan 1 ton biji timah dan barang bukti lainnya, petugas juga menemukan 4 orang yang bersembunyi di dalam kapal. Seluruh barang bukti berupa biji timah kering tersebut kemudian disita oleh petugas. Sementara para terduga pelaku ditahan untuk kepentingan penyelidikan. Pengungkapan kasus tersebut menjadi bagian dari upaya aparat dalam memperketat pengawasan terhadap aktivitas ilegal di wilayah pesisir dan perairan Indonesia, khususnya di daerah yang rawan praktik penyelundupan komoditas tambang. Kemudian kita juga menyajikan berita mengenai aksi demonstrasi mahasiswa di gedung DPRD Provinsi Babel kemarin. Mereka setidaknya menyuarakan 13 tuntutan, diantaranya penolakan terhadap rencana pembangunan PLTN di Pulau Glasa. Untuk selengkapnya, pemirsa bisa membaca di Bangka Pos edisi hari ini. Demikian Bung Didit. Bang Haji, silakan Bang. Ya, kita beralih ke Kabupaten Bangka Selatan. Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka Selatan mengamankan seorang pria berinisial D, warga Kecamatan Tobuali. Pria ini ditangkap atas dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Kepala Satreskrim Polres Bangka Selatan, KPI Imam Satriawan, mengatakan kasus ini terungkap setelah orang tua korban menerima informasi dari mantan istri pelaku. Diketahui pelaku telah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap korban dalam kurun waktu berdekatan. Imam Satriawan membeberkan, pengungkapan kasus bermula
saat pelapor yang merupakan orang tua korban didatangi mantan istri pelaku berinisial S. Dalam pertemuan itu, S menyampaikan informasi bahwa anak pelapor, sebut saja Bunga, berusia 16 tahun, memiliki hubungan dengan mantan suaminya. Informasi tersebut membuat pelapor langsung meminta penjelasan kepada anaknya mengenai kebenaran kabar tersebut. Setelah sempat enggan cerita, korban akhirnya mengakui memiliki hubungan dengan terlapor. Mendapatkan keterangan langsung dari anaknya, pelapor kemudian memutuskan untuk membuat laporan resmi ke Polres Bangka Selatan. Setelah laporan diterima, polisi segera melakukan serangkai pemeriksaan terhadap pelapor dan korban. Pelaku kemudian bersikap kooperatif dan menyerahkan diri ke Polres Bangka Selatan pada Senin 22 Juni sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mungkin itu Mas Didit. Demikian pemirsa rangkuman kami di Bangka Post on Point hari ini. Lengkapnya Anda bisa membacanya di koran kami dan juga membaca e-paper atau koran elektronik kami di bangkapos.com. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.